Saya masih belum dapat tadi itu. Yang melanggar itu kenapa melanggar contohnya? Yang melanggar itu pertama kita punya datanya. Nah, misalkan siarannya ada muatan seksual. Lagu saja diatur di radio lagu. Contoh lagu yang menurut pandangan kami itu tidak memihak kepada perlindungan anak. Misalkan, terus kemudian melecehkan perempuan, ada unsur LGBT, terus kemudian seksual, memancing dan sebagainya. Lagunya tidak perlu saya sebutkan. Saya dulu pernah pernah bercanda lah ya dengan teman-teman. Ini kalau lagu potong bebek angsa kan boleh, kalau potong anak-anak manusia kan nggak boleh. Nah itu kalau ditampilkan di radio, kami panggil radio. Untuk serta-merta itu untuk lagu tersebut tidak ditayangkan dan tidak disiarkan. Kalau masih ditayangin juga berarti bakal diputus frekuensinya. Betul. Kira-kira itu jalan terakhir ya. Jalan terakhir. Nah tapi saya belum dijawab tadi tuh. Apa tuh? Yang dikasih sanksi itu kenapa di Banten? Ya satu. Lagi teman-teman semua dalam program Ngode dari EDS, ngobrolin demokrasi. Habis ngode pasti berisi. Teman-teman, hari ini saya ditemani oleh salah satu sahabat saya. Ini dulu saya panggilnya Pak Ustadz karena memulai aktivitas sosialnya sebagai seorang dai muda. Dulu dikenal sebagai Ustadz Milenial. Sekarang menjadi bagian dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah di Provinsi Banten. Kita kenalkan dulu ya. Ini Pak Dr. Evi Apipi. Tapi saya ribet lah kalau panggil Pak Ustadz, Pak Dokter. Saya panggil Kang aja ya. Kang aja lebih bersahabat. Biar kelihatan kalau kawan lama. Siap. Kang Epi ini sekarang teman-teman semua berkhidmat, beraktivitas dan menjalankan agenda di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten. Dan beliau menjadi salah satu komisionernya yang salah satu tugasnya nanti bahkan beliau cerita banyak. Nah, kita masuk ke diskusi hari ini, Kang. Ini program Ngode itu singkatan dari ngobrolin demokrasi. Dan kaitannya dengan pemilu tentu saja. Nah, saya pengen lihat nih Kang, kaitan antara Komisi Penyiaran Indonesia, katakanlah gitu ya, dimanapun, termasuk yang di daerah, KPID, di Banten khususnya, ini bagaimana nih, apa sih sebetulnya tugas utamanya KPI dan nanti bagaimana kaitannya dengan urusan pemilu-pemilu ini. Nah, gitu cerita Kang. Cerita-cerita aja kita. Biar teman-teman pada tahu semua ya. Belum banyak yang tahu kan KPI itu apa. Silakan Kang. Ya, terima kasih Kang Dayanu atas ngobrolnya soal ini ya, pada kesempatan ini. Jadi KPI itu kan dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Yang dimana di pasal 8 itu yang dinyatakan KPI itu wujud wadah untuk wujud peran serta masyarakat dalam penyiaran. Dalam penyiaran. Sebagai wadah untuk mewadahi aspirasi masyarakat terhadap penyiaran. Jadi KPI itu memang dibentuk agar aspirasi masyarakat terhadap penyiaran, supaya penyiaran itu sehat, tontonan yang ditonton itu cerdas, mencerdaskan bangsa. Nah, maka KPI tugasnya. Secara teknis diatur oleh undang-undang tugas dan kewajiban KPI, di mana salah satunya adalah membentuk peraturan di mana kita punya yang disebut dengan P3SPS, Bang. Apa itu? P3SPS itu ini bukan P3K, bukan P3K ya, bukan P3K atau P3 yang lain gitu. Ya, P3SPS itu pedoman perilaku penyiaran. Kemudian standar program siaran. Nah, itu kan tugas dan wewenang KPI menyusun itu. Terus kemudian melakukan pengawasan terhadap berjalannya P3SPS. Dan melakukan penindakan atau penjatuhan sanksi terhadap
lembaga penyiaran, Lembaga penyiaran. dalam hal ini televisi dan radio, yang melanggar ketiga SPS. Oh, jadi kalau YouTuber kayak kita belum lah ya. Belum. KPI nggak bisa menindak pelanggaran ya. Iya. Jadi itu lebih banyak berarti beraktivitas atau berinteraksi dengan lembaga penyiaran. Ya, radio maupun televisi. Karena undang-undang yang kita pakai tentang penyiaran masih Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Yang kemarin-kemarin agak rame-rame ya. Yang kemarin agak rame. Iya. Itu kan revisi undang-undang. Rencana revisi ya. Rencana revisi yang ya kami kan pelaksana undang-undang aja ya. Kami nggak ikut-ikutan. Iya. Jadi ada salah satu KPI di daerah tertentu, di provinsi tertentu, di demo katanya. Nah, jadi memang KPI kan tidak ikut dalam revisi itu, tapi jika itu direvisi maka kinerja kita ya pastinya sesuai dengan undang-undang yang baru. Menyesuaikan ya. Oke. Tapi dalam undang-undang itu tidak diatur mengenai pengawasan new media baru. Jadi masih sebatas. Saya mau lihat di mana perspektif kepentingan publiknya terhadap KPI, hubungan antara KPI dengan public interest, dengan kepentingan publik gitu. Ya, kepentingan publik itu kan melihat tayangan televisi, tontonan yang ditonton itu harus mencerdaskan, yang ditonton itu juga harus sehat, harus membentuk karakter bangsa, tidak berbau misalkan siaran seksual, siaran kekerasan, materi siaran yang ada kekerasannya, adegan kekerasan, terus kemudian hedonisme, seksual dan sebagainya. Nah, sering ada pertanyaan bagaimana di media baru, lagi-lagi kami nyatakan undang-undangnya belum dirubah, belum direvisi, sehingga kami hanya melakukan pemantauan terhadap televisi dan radio. Ya kalau sosial media kan agak susah ya mengaturnya ya, namanya itu sosial media. Tapi kalau media yang katakanlah di arus utama, di mainstream, baik dia itu televisi maupun dia itu yang radio karena dia menyebarkan informasi ya. Itu dalam pengawasan kami. Kalau di provinsi, karena KPI itu ada 2 tingkatan. Yang pertama di pusat KPI yang dipimpin oleh 9 komisioner. Dan ini di Jakarta. Dan di provinsi disebut dengan KPID daerah. Provinsi Banten itu ada 7. Tingkatan KPID provinsi itu 7 komisioner. 7 komisioner dibagi 3 bidang. Begitu pula 9 komisioner di pusat dibagi 3 bidang. Yang pertama bidangnya PKSP, ya mengenai tentang kebijakan penyiaran. Nah, terus kemudian yang kedua pengawasan isi siaran, PIS, dan yang ketiga kelembagaan. Koordinasi dengan lembaga lain dan sebagainya. Kebetulan saya di KPID Banten sebagai koordinator bidang pengawasan isi siaran. Oh, jadi tukang nontonin TV berarti? Tukang nontonin TV, melakukan pengawasan khusus terhadap itu. Jadi komisioner bidang nontonin TV gitu ya? Kira-kira begitu. Jadi semua acara kita emang ada berapa banyak sih kita punya lembaga penyiaran di Banten? Ya, lembaga secara keseluruhan kita punya 93. 93 lembaga penyiaran secara keseluruhan. Nah, TV berapa itu? TV ada 6. 6 TV. Sisanya radio. 6 stasiun televisi. 6 stasiun televisi. 93 berarti 87. Itu lembaga siaran radio apa namanya? Istilahnya. Lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran itu kan dibagi. Ada lembaga penyiaran yang sifatnya pusat seperti LPP. Lembaga penyiaran lembaga penyiaran publik disebutnya. Lembaga penyiaran publik LPP itu seperti RRI Banten gitu ya. Itu LPP. Yang kedua adalah LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Punya pemerintah daerah. Oh, itu tapi dia lembaga penyiaran penyiaran radio misalkan. Oh, radio daerah. Daerah itu kan pasti punya radio ya. Kabupaten Serang punya radio yang dibiayai oleh Pemda. Nah, Pandeglang punya. Kabupaten Serang punya. Cilegon punya. Kota Serang punya? Kota Serang belum. Oh, belum punya. Nah, ini nanti buat pekerjaan rumah nih.
apa namanya calon wali kota lah kita bilang ya. Iya. Nanti jadi salah satu programnya kan menyiapkan lembaga penyiaran Iya, ya, lembaga lembaga penyiaran. penyiaran. Ya, Oke. kami sudah tur ke semua kabupaten kota. Jadi ini kan tahun kami ketiga Mm-mm. ya, dalam menjalankan tugas sebagai KPID, Mm-mm. komisioner KPID, kita sudah bangun kemitraan. Karena kan salah satu tugas KPID itu adalah membangun apa namanya, industri penyiaran, Mm-mm. membangun industri penyiaran agar lebih menggeliat, Oke. persaingannya sehat, Oke. gitu kan. Tadi saya belum Nah. belum lengkap tuh. Di Serang, Pandeglang, Lebak ada. Lebak ada, Oke, ada Lebak ada. Lebak ada, Tangerang ada. Tangerang ada, Radio daerahnya. radio daerah. Oke. Jadi kabupaten kota Kita udah punya berapa? Semua ya, tinggal ada, Kota Serang iya, aja yang belum. iya. Oh, Nah, ini jadi menarik. kami sudah koordinasi dengan beberapa kabupaten kota. Mm-mm. Sudah Kota Serang yang abang sebut tadi, kami sudah Oke. ketemu sekretaris Dinas terkait ya. ya, dinas terkait, pimpinan daerahnya, Mm-mm. kita sudah ketemu, dan sudah ketemu wali kota saat itu. Heeh. Ya, kita sudah bertemu dan kita sampaikan Oke. nah tentang hal ini dan juga hal-hal lain. Kan kita ingin juga industri penyiaran ini, televisi dan radio juga menggeliat. Iya, karena penting ya menurut saya ya, pemerintah punya institusi penyiaran yang itu menyiarkan program-program dan kerja-kerjanya pemerintah. Iya. Sehingga ada gium kan begini, kalau mau melawan apa namanya berita bohong, berita nggak benar, Iya. ya perbanyak berita yang bagusnya, Iya. banyak berita yang benarnya kan Iya. begitu. Karena itu nanti secara dampak secara teknis terhadap kewajiban lembaga penyiaran itu pasti akan beda. Misalkan Mm-mm. lembaga penyiaran publik, Mm-mm. karena dia dibiayai oleh pemerintah seperti TVRI, Oke. itu iklan layanan masyarakat Mm-mm. tentang misalkan stunting, ya, Oke. tentang inflasi, Oke. terus kemudian berbangga berpariwisata di Banten misalkan, Oke. ya, kalau tentang daerah kita. Iya, gitu. iya. Nah, itu harus lebih banyak karena Oke. dia LPP. Mm-mm. Kalau dia LPPL gitu kan, kira-kira Mm-mm. gitu. Dia harus lebih banyak komposisinya dibandingkan dengan LPS. Saya sebutkan tadi yang ketiga, yang Oke. tadi kan LPE, LPP, publik, LPPL, LPPL, ini LPS. lembaga penyiaran swasta Lembaga yang penyiaran sifatnya umum, Oke. dan dia dibiayai oleh diri sendiri kan, swasta ya. Oh, dia apa namanya institusi privat ya? Ya, institusi Boleh privat. kita sebut ini sebagai industri media ini. Betul, industri Oke. media. Sehingga misalkan iklan layanan masyarakatnya juga berbeda komposisinya ya. Oke. Nah, terus kemudian kan iklan layanan, kan iklan itu dibagi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu ada iklan layanan masyarakat, Oke. ada iklan yang sifatnya niaga. Oke. Nah, niaga itu kan komersil. Iklan komersial berarti. Komersial Oke. yang mendatangkan keuntungan kan, membayar dan lain sebagainya. Iya, iya, Nah, iya, iya. sehingga LPS lebih banyak ketentuan ininya pasti ya. Ruang Nah, untuk apa namanya menyiarkan kepentingan swasta, Iya, kan gitu ya? kepentingan swasta, Iklan privat. iklan industri lah ya. Ikan industri lah ya, Nah, ikan komersial. iklan Oke. komersial. Tapi kalau itu LPP atau LPPL, iklan tentang publiknya, misalkan jangan buang sampah sembarangan, Oke. ini musim hujan, itu harus lebih banyak Oh. ketentuannya. Komposisinya ada persen-persennya. Oke. Jadi artinya 24 jam itu sudah diatur sedemikian rupa sesungguhnya. Oke. Siarannya bagaimana, Jadi, harusnya bagaimana. Ada lembaga penyiaran publik, Iya. lembaga penyiaran publik lokal, Iya, betul. lembaga penyiaran swasta. Nah, Ada lagi ada lagi komunitas. lembaga penyiaran komunitas, Komunitas. LPK. LPK, lembaga penyiaran komunitas ini Ini modelnya gimana? modelnya dia punya komunitas. Oke. Nah, dia punya komunitas tertentu yang misalkan salah satu kampus atau beberapa unit Oh, di pendidikan. kampus ya. Oh iya. Rata-rata iya. bukan hanya kampus, Heeh. tetapi komunitas. Karena izin dan persyaratannya jelas tentu pasti beda ya. Dan lebih rigid. Izinnya misalkan kemana? Ke ke Kominfo, langsung Kominfo, Kementerian. Kementerian. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi mau buat TV misalnya ya, gitu ya. TV kampus A misalnya Betul, gitu ya. betul. Nah, itu izinnya juga ke Menteri ya, sama, Kominfo. Oke. Kementerian Kominfo. Nah, Oke. jadi itu masuknya nanti
LPK ya, Lembaga Penyiaran Komunitas. Oh, izinnya bukan di Kominfo daerah, bukan? Bukan, Oke. langsung sekarang satu pintu ke pusat Oke. kementerian. Nah, jadi ngapain aja KPI terhadap empat kelompok lembaga ini, ngapain aja? Iya. Apa cuma nonton-nontonin doang gitu? Siap. Memang dulu sebelum peraturan teknis ya, baik berbentuk PP maupun Permen, Peraturan Menteri dan sebagainya, sempat dulu ada yang disebut dengan EDS, yaitu bukan EDS, mohon maaf. EDS tuh ini EDS. Saya ingat Election and Democracy Study. Ingat apa gitu? Ya, EDP. Evaluasi dengar pendapat. Oh iya. Evaluasi dengar pendapat itu menentukan radio ini diperpanjang atau tidak, IPP-nya keluar atau tidak, itu dulu. Oke. Nah, setelah peraturan teknis keluar, nah itu sekarang KPI wewenangnya tidak lagi melakukan evaluasi dengar pendapat dan menentukan IPP itu lanjut atau tidak, tapi pada wilayah pengawasan siaran. Pengawasan siaran. Jika siaran tertentu, lembaga penyiaran yang tadi saya sebutkan melanggar aturan yang kami buat berdasarkan perintah undang-undang, maka kami boleh untuk menutup dan merekomendasi IPP-nya untuk dicabut atau ditunda atau dipersulit dan sebagainya. Atau dipertimbangkan IPP-nya ya, izin penyelenggara penyiaran. Emang ada yang melanggar gitu? Ada. Wih, ada. Di sini juga ada. Di sini di Provinsi Banten ada. Ada juga. Ada yang udah pernah diberikan apa semacam sanksi begitu? Ada. Ih, serius ini. Serius. Wah, ini menarik teman-teman. Nanti kita rehat Kang ya sebentar ya. Nanti saya di segmen kedua saya mau dalam ini. Siapa aja yang diberikan sanksi oleh KPI? Ini galak juga ternyata teman-teman KPI ini. Kita rehat sejenak teman-teman. Nanti kita ketemu di sesi berikutnya. Teman-teman semua, jumpa lagi di segmen yang kedua ini. Saya tadi dapat dari Kang Epi Apipi kalau ternyata KPI di Banten ini pernah memberikan sanksi loh kepada lembaga penyiaran yang melanggar aturan tentang isi siaran. Iya, betul. Boleh ceritakan gimana Kang gitu kan? Ya, jadi kita melakukan penindakan. Penindakan kita itu sanksi yang kita lakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada di Komisi Penyiaran PKPI ya, yang mengatur itu. Misalkan tahapan pertama adalah teguran pertama. Nah, yang kedua surat teguran ke yang kedua. Nah, kalau dua teguran kemudian masih tetap menjalankan atau siaran yang kami sebut itu melanggar P3 SPS masih tetap ada di siarannya, maka kami akan melakukan rekomendasi untuk acara tersebut dihentikan. Oh gitu. Nah, dan kami kan sudah terhubung dengan Balmon, Balai Monitoring. Balai Monitoring. Balai Monitoring itu yang mengatur frekuensi. Frekuensi ini kan punya publik. Punya publik. Iya. Tanah, air, udara itu kan dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara. Betul. Ketika menurut kami ini melanggar, industri ini melanggar aturan-aturan publik, nah ketentuan yang kami atur detail melalui P3 SPS, maka kami rekomendasikan ke Balmon, kita sudah koordinasikan kesiapan itu untuk ditutup itu acara. Acara itu bisa dihentikan sampai dia kemudian melakukan evaluasi. Nah, kalau dia tidak mau melakukan evaluasi, tentu rugi buat lembaga swasta kalau siarannya dihentikan. Oh pasti, industri pasti begitu. Kan ibaratnya tadi kan kalau industri media ini kan mendapatkan katakanlah keuntungan dari iklan komersial. Ya kalau siaran diberhentikan ya iklan komersialnya nggak jalan dong. Betul. Itu di situ kerugiannya. Dan terkadang yang melanggar P3 SPS itu yang iklannya paling banyak. Oh gitu. Ya namanya industri kan. Iya. Senang digemari, dan lain sebagainya. Maka kalau acaranya nggak penting-penting amat nggak ada yang nonton juga. Iya, acaranya diskusi serius gitu. Iya. Makanya kita jangan serius-serius biar banyak yang nonton.
Siap. Tapi jangan melanggar. Iya. Saya masih belum dapat tadi itu. Yang melanggar itu Iya. kenapa melanggar Ya, ceritanya? yang melanggar itu pertama kita punya datanya. Mm-mm. Nah, misalkan siarannya ada muatan seksual. Oke. Lagu saja Oh, oke. diatur di radio lagu. Contoh lagu yang menurut pandangan kami itu tidak memihak kepada perlindungan anak. Oke. Misalkan, terus kemudian melecehkan perempuan, ada unsur LGBT, terus kemudian seksual, Iya, iya, iya. memancing dan lain sebagainya. Iya, iya. Lagunya tidak perlu saya sebutkan. Saya dulu pernah ini ya, Iya. pernah bercanda lah ya dengan Iya. teman-teman. Ini kalau lagu potong bebek angsa kan boleh. Iya. Kalau potong anak-anak manusia kan nggak boleh. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu kalau ditampilkan di radio, kami panggil radio Oke. untuk Serta-merta itu ya. serta-merta Oke. untuk lagu tersebut tidak ditayangkan Oke. dan tidak disiarkan. Kalau masih ditayangin juga, berarti bakal diputus frekuensinya. Betul. Oke. Kira-kira itu jalan terakhir ya. Oke. Jalan terakhir. Nah, tapi saya belum dijawab tadi itu. Apa tuh? Yang dikasih sanksi itu kenapa di Banten? Ya, satu Karena seksual dia tadi? Seksual. Ada ya berarti ya? Ada. Di Banten Di berarti? Banten. Wih, Jadi ngeri juga ya. radio siang-siang kan kita punya jam, Bang. Jam itu udah diatur 24 jam. Misalkan untuk usia kita punya namanya klasifikasi program siaran. Oke. Anak-anak jam berapa? Nah, terus kemudian dewasa jam berapa? Dewasa itu 22.00 ke atas. Saya dengerin radio sih sekarang kalau pas di mobil aja kan. Iya. Nah, kalau siang-siang, Iya. tapi lagunya lagu dewasa, Oke. yang memancing syahwat, yang Oke. penuh seksual, maka kami panggil. Itu ketahuan sama KPI. Ketahuan kan kita punya tenaga pemantau. Oh, Nah, serius ini? serius. Jadi saya belum Teman-teman ini menjelaskan. mau nggak mantauin TV sama dengerin radio? Iya. Jadi dalam rangka melakukan pemantauan itu yang berdasarkan perintah undang-undang, kami memiliki tenaga pemantau. Memang SDM kami terbatas. Ada 9 SDM tenaga pemantau. Oke. 9 orang itu, Bang, di kantor dari jam 8 sampai jam 4 sore, tugasnya nggak ada yang lain kecuali Ngedengerin radio. dengerin radio sama Nonton TV. Jadi nonton TV dan denger radio dibayar, Iya. jadilah pemantaunya KPI. Iya, pemantau KPI. Dan selain tenaga pemantau, kita punya analis. Oke. Dari tenaga pemantau itu tiap hari itu langsung analis rapihkan Oke. menjadi data yang kemudian setiap per hari, per pekan kita kaji, kita lakukan pemantauan intensif untuk itu tadi siarannya tidak boleh ada muatan seksual, lagu-lagu yang muatan seksual. Yang kedua misalkan yang kekerasan. Nah, ini juga pernah ada sanksinya juga? Kalau kekerasan belum. Oh, belum. Nah, tapi kalau seksual sering. Sudah. Oke. Nah, seksual. Nah, terus kemudian ada klasifikasi program siaran. Jadi di layar itu kan ada tulisan, Bang. P A R, ya kan ya? Ujung itu. Nah, itu perintah undang-undang. Sebenarnya bukan perintah undang-undang, perintah P3SPS. Cuma P3SPS kan perintah undang-undang. Iya. Delegasi namanya. Delegasi. Oke. Nah, jadi di layar itu harus ada misalkan BO bimbingan orang tua. Oh, untuk semua umur. Untuk semua umur, SU, untuk semua umur. Bahwa tayangan itu sehat untuk semua umur. Iya. Nah, jika tidak ada tayangan itu, kami panggilan itu sering. Ya, kalau di teman-teman RDS juga ada BU aja. Oh iya, betul. Butuh uang. Kalau itu bukan SU. bukan SU ya. Kalau itu semua kayaknya. Ya, kita terus lagi, Kang. Jadi yang sudah pernah dikasih sanksi itu karena klasifikasi, kemudian program siaran, terus kemudian siaran bermuatan seksual. Nah, sama yang terkait pemilu. Ada yang terkait pemilu. Wih. Ini menarik nih. Apa itu, Kang? Oke, jadi dalam rangka pemilu KPI punya aturan. KPI diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang melakukan atau membuat peraturan namanya PKPI. Nah, PKPI nomor 4 tahun 2023 tentang siaran pemilu dan iklan kampanye. Oh, ini. Gitu. Ini rupanya. Aturan itulah yang kami menjadi dasar yang kami
pegang untuk jadi regulasi, kita melakukan pemantauan Oke. di pemilu yang kemarin 2024. Oke. Nah, dan juga nanti pilkada. Di pemilu 2024 Pilpres dan Pileg. Dan Pileg kemarin. Pilkadanya belum kan ya? Pilkadanya belum. Dan Oke. pilkada sama itu. Esensi PKPI-nya sama. Yang sudah dikenakan sanksi di pemilu kemarin yang Pilpres. Oh, Pilpres. Dan Pileg. Oh, di Pileg. Nah, itu kenapa? Itu kalau kenapa? Pilpres itu kan banyaknya di tingkatan pusat ya. Oke. Jadi KPI itu di tingkatan pusat melakukan pemantauan terhadap lembaga penyiaran tadi dan juga SSJ namanya. SSJ itu sistem stasiun jaringan. Nah, ini istilah penyiaran, Bang. Sistem stasiun jaringan itu dia menyiarkannya di Jakarta, tapi sampai ujung kulon nyampe. Oke. Nah, iya. Tidak perlu saya sebut ya. Iya. Banyak lah ya. Iya. Yang disebut nasional. Iya. Nah, itu namanya TV jaringan. TV jaringan. Oke. Nah, di induknya itu tugas KPI. Oke. Tapi di anak induknya yang di daerahnya, misalkan label tertentu Banten gitu ya. Nah, itu menjadi tugas kewenangan KPID. Oke. Nah, dan itu ada yang dikenakan sanksi? Ada. Kalau di pusat itu ranahnya pusat. Nah, terus kalau yang di Banten ranahnya kami. Misalkan salah satu radio di Provinsi Banten, ketentuan teknis di PKPI nomor 4 tahun 2023 tentang siaran pemilu dan iklan kampanye, itu harus 10 spot per hari. 10 spot itu maksudnya 10 kali lah. 10 kali tayang. 10 kali tayang yang diatur jika itu televisi 30 detik. Jika itu radio 60 detik. 1 menit. Nah, tidak boleh lebih dari itu per hari. Jadi kalau maksimal iklan 2 jam nggak boleh berarti? Nggak boleh, Bang. Iklan kampanye. Iya, iklan kampanye 2 jam. Misalnya, nih saya calon, misalnya nih, kan ini mau kepala daerah nih. Saya calon kepala daerah, punya isi tas cukup gitu kan. Kapasitas baik gitu kan. Kapasitas baik, isi tas cukup. Saya mau iklan selama 2 jam berturut-turut. Nggak boleh? Nggak boleh. Kita punya ketentuan. Dan paling lama 60 detik. Paling lama 60 detik di radio. Di radio? Di televisi itu 30 detik. 30 detik. Jadi ingat ya teman-teman yang nanti mau kampanye ya, juru-juru kampanyenya, kampanye nggak boleh 30 detik. Dan itu sesuai dengan PKPI nomor 4 tahun 2023. Gitu loh. PKPI yang kemarin jadi hampir sama seperti yang kemarin kami terapkan. Iya, hampir sama seperti di sosial media ya. Video 30 detik gitu kan, 60 detik gitu. KPI juga pakai itu rupanya. Sama ya? Sama. Itu kenapa dia dikasih sanksi itu? Nah, karena pertama dari sisi maksimal tayang. Kan 10 spot. Maksimum 10 spot dalam 24 jam per hari. 24 jam dihitung per hari. Nah, dari 00 sampai kemudian sehari lah ya. Iya. Nah, kalau lebih dari 10 saja, itu kami sudah panggil. Nah, ini lebih daripada itu. Kami panggil. Berarti dapat iklannya banyak gitu sebetulnya. Nggak boleh. Terus kemudian itu baru yang pada wilayah spotnya ya, jumlah iklannya. Nah, pada durasinya melebihi durasi yang telah ditentukan 60 detik di radio. Tadi yang 2 jam tadi itu misalnya gitu. Misalnya gitu ya. Kira-kira begitu. Misalnya dia buat iklan kampanye politiknya sampai dengan ya karena dia mau cerita profil, program 5 menit nggak boleh itu. Iya. Nggak boleh. Itu 60 detik di radio ya. Dan bakal ketahuan sama KPI. Ketahuan, Bang. Bakal ketahuan. Karena ada yang ngedengerin. Kita membuka telinga, membuka mata. Tugas KPI. Nah, meskipun KPI itu punya keterbatasan, jelas. Nah, keterbatasan baik SDM, ya anggaran dan lain sebagainya, sehingga kami untuk menutupi keterbatasan itu, kami melakukan kegiatan lain. Ini kegiatan sosialisasi, kegiatan Akademi P3SPS. Nah, Akademi P3SPS kami sudah lakukan ke kampus-kampus. Ada 5 kampus besar di Banten yang sudah MOU dengan kami sudah melakukan training supaya mahasiswanya di training memahami P3SPS supaya jadi tim pemantau di luar KPI, di luar kantor maksudnya. Di luar kantor KPI. Kalau di kantor resmi dapat
tunjangan apa dapat honor lah. Iya, difasilitasi oleh negara lah. Fasilitas oleh negara, Iya. ada jam kantornya. Nah, Iya. kan kita punya keterbatasan, kita punya alat recording, Bang. Jadi alat recording itu di kantor, kalau dia luput, lupa atau lagi ini ngantuk misalnya. Iya. Nah, dan lain sebagainya, kita bisa putar. Itu kalau kita terlambat nonton bola bisa nonton ulang berarti. Iya, kira-kira begitu. Tapi hasilnya sama, Bang. Saya sudah cek, kira saya hasilnya beda gitu. Iya. Nah, saya mau sosialisasi itu kan bukan cuman kepada yang memantau ya, tapi kepada yang membuat konten jelek lah katakanlah begitu ya. Tadi ya melebihi waktu. Itu kan teman-teman politisi biasanya. Bagaimana KPID menjelaskan kepada teman-teman politisi, terutama yang mau pada ikut dalam kontestasi pemilu kepala daerah nanti? Ya, pertama kami dibatasi tugas dan wewenang. Oke. Nah, wewenang kami kan lembaga penyiaran. Kami tidak masuk kepada peserta pemilu. Nah, peserta pemilu biarkan lembaga lain yang sudah mengurusi itu. Itu KPU, Bawaslu. Sudah tapi ada. koordinasi antara KPI. Tapi kita punya forum koordinasi khusus lembaga-lembaga ini, Dewan Pers, KPI, KPU, Bawaslu sudah MOU. Nah, kemarin setiap lembaga penyiaran yang kami kirim itu kami tembuskan ke Bawaslu. Gitu. Nah, itu urusan Bawaslu terhadap peserta pemilu. Nah, kami kan khawatir melewati batas kewenangan ya. Nah, kami tidak sentuh itu peserta pemilu. Jadi kalau misalnya peserta pemilunya membuat iklan yang dalam tanda kutip gitu ya, melanggar peraturan siaran, Bawaslu kirim ke KPI kirim ke Bawaslu. Biarkan itu menjadi wewenang Bawaslu yang ngurus. Nanti Bawaslu lewat Gakumdunya bekerja lah gitu. Silahkan. Oke. Nah, dan itu jalan kemarin di Pilpres, di Pileg gitu. Kita sudah tembuskan semuanya ke Bawaslu. Nah, itu perkara selanjutnya itu bukan perkara kami lagi, perkara Bawaslu itu. Karena kan kita tidak diberikan kewenangan untuk menyentuh peserta pemilu ya. Dan itu berjalan dengan baik koordinasi berjalan dengan baik. Kita punya untuk Pilpres dan Pileg. Ya. Untuk Pilkada sudah sedang kita belum ya? Belum berarti ya? Pilkada belum. Sekarang kan belum ya. Jadi segera ini teman-teman KPU provinsi dan Bawaslu provinsi untuk mempersiapkan pengawasan siaran kampanye ya. Ini penting. EDS tugasnya mengingatkan supaya seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan, dan kita punya goal, tujuan yang sama. Saya kira pemilihan kepala daerah serentak ini sukses, berhasil, dan hasilnya nanti bisa diakui oleh publik, legitimate. Betul. Dan menghasilkan pemimpin yang baik. Sebetulnya concernnya kita di situ. Teman-teman semua, kita rehat sejenak, nanti kita bertemu lagi dalam segmen berikutnya. Jumpa lagi teman-teman semua, saya masih bersama Kang Epi Apipi, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten. Dan tadi beliau sudah cerita, sudah pernah ada yang diberikan sanksi oleh KPI. Tapi belum cerita nih, sanksinya bentuknya apa. Dan akibat sanksinya itu sudah ada perbaikan atau belum? Itu gimana kan ceritanya? Ya, kami melakukan sanksi di tahap pertama. Yaitu surat teguran. Nah, teguran pertama. Kita panggil dulu, kita lakukan klarifikasi dulu. Tabayun lah ya. Karena harus mencocokkan data yang ada di KPI dengan data yang ada di lembaga penyiaran. Itulah makanya kenapa lembaga penyiaran diberikan ketentuan oleh undang-undang itu harus menyimpan recording atau rekaman. Paling tidak selama 1 tahun siaran dia. Itu wajib ya? Wajib itu, ketentuan undang-undang. Sehingga ketika KPI punya data, ini ada di jam tertentu, di acara tertentu, hasil pemantauan KPI, tim pemantau KPI, kajian kita ini melanggar. Nah, dia ingin membantah, maka dia tunjukkan bukti recording. Disanding ya datanya. Disanding. Nah, itu forumnya namanya klarifikasi. Nah,
Jika diklarifikasi itu ada kesalahan dari kedua belah pihak, itu ditentukan di situ. Nah, yang terjadi ketika kami panggil, lembaga penyiaran langsung bilang iya. Sudah, klarifikasi selesai. Kalau sudah kata iya. Kalau orang sudah ngaku salah itu ya sudah gitu. Sudah seberes. Jadi tapi diperbaiki ya kesalahan. Iya, diperbaiki. Karena kalau tidak diperbaiki akan ada surat teguran kedua. Gitu. Nah, jadi jangan mikir ya pokoknya akuin aja sama KPI, habis itu kita buat lagi. Ya silakan saja. Nah, tapi kan kita akan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya, ketentuan undang-undang PKPI. Good point. Jika surat teguran yang kedua nih, nah tetap berlanjut, kami langsung koordinasi dengan Balmon. Kita datang langsung ke Balmon. Saya yang langsung datang ke Balmon. Acara tersebut dihentikan. Itu dengan otomatis itu. Tapi nggak terjadi ya seperti itu ya? Belum. Nggak sampai terjadi. Janganlah. Jangan. Nggak bagus. KPI biarin kerja, tapi jangan sampai mereka keluarkan sanksi yang paling kejam. Iya. Kira-kira gitu. Jadi biarkan KPI kerjain nonton TV sama dengerin radio aja. Jangan ngasih sanksi. Kita memastikan supaya masyarakat menonton siarannya kan betul-betul siaran sehat. Mendengarkan radio itu jangan sampai. Enggak, saya masih bingung nih. Siaran sehat yang sehatnya kayak mana sebetulnya? Ya, yang sehat itu yang sesuai dengan P3SPS. Dan kalau dibahas panjang sekali. Nah, nantilah ya kita buat sesi-sesi ketemu lagi yang lain ya. Ya. Itu panjang sekali. Tapi intinya apa intinya? SPS itu kan standar program siaran. Itu siaran yang 24 jam itu sudah diatur. Siaran hiburan gimana? Hiburan itu namanya variety show. Ada reality show. Itu reality show itu kan gimana? Tidak boleh mengisahkan misalkan ya, mengeksploitasi kemiskinan, ya kan? Nah, dan lain-lain. Terus kemudian anak itu tidak boleh dieksploitasi wajahnya di apalah ya, di zoom dan lain sebagainya. Itu diatur. Terus kemudian misalkan ada ketentuan siaran muatan seksual. Nah, siaran yang muatan seksual tidak boleh menunjukkan anggota tubuh perempuan misalkan. Nah, anggota tubuh yang mana sudah diatur sedemikian rupa. Itu makanya suka kalau di televisi itu kita lihat yang diburem-burem. Nah, itu sudah apa kalau orang sekarang diburem-buremin gitu ya. Dan ada kan kalau wawancara suaranya tidak dimunculkan. Nah, itu kan sudah bagian dari aturan P3SPS. Pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Dan teman-teman lembaga penyiaran patuh ya sebetulnya ya? Iya, harus patuh. Kalau tidak patuh, tadi acaranya kami hentikan, terus kemudian IPP-nya tidak lanjut. Kalau IPP-nya tidak lanjut lebih parah. Karena tutup lembaga penyiaran tersebut otomatis ya, dia tidak bisa berjalan. Nah, ini saya masih mau dengan tarik dengan urusan pemilihan kepala daerah. Artinya aktivitas kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nantinya kan begitu. Itu boleh di mana saja, termasuk boleh juga di lembaga penyiaran swasta. Kan gitu. Tetapi tetap mematuhi ketentuan peraturan. Ya, dalam hal ini PKPI nomor 4 tahun 2023. PKPI nomor 4 tahun 2023 tentang siaran pemilu dan iklan kampanye. Nah, substansinya dari situ, dari PKPI ini, di mana kan PKPI itu mengatur intinya iklan kampanye atau siaran tentang pemilu atau pilkada nanti tidak boleh didominasi oleh satu pasangan calon. Kalau misalnya gini, ada iklan nanti, misalnya ya, iklan di televisi atau di radio yang cuman munculin mukanya doang, nggak ada programnya, itu boleh berarti? Ya boleh, bebas. Bebas saja? Bebas saja, yang penting tidak melanggar ketentuan ya, misalkan menyerang personal orang lain, calon yang lain. Terus kemudian harus ya sesuai dengan P3SPS lah ya, norma-norma yang berlaku, menegakkan hukum dan lain sebagainya. Kalau ada informasi tentang data harus juga bukan hoax tapi valid ya datanya. Misalkan data angka kemiskinan atau yang lain kan, yang sering dikutip. Biasanya kan begitu ya. Biasanya kalau ini kalau bukan petahana dia akan pakai angka kemiskinan kan itu ya. Kalau petahana dia akan pakai angka keberhasilan menekan angka kemiskinan. Jadi datanya sama, membaca datanya yang berbeda.
Kan begitu. Nah, itu nggak apa-apa kalau menurut KPI. Ya kalau itu kan tafsir ya. Tafsir atas data. Kalau tafsir ya kami persilahkan. Oke. Tapi Oke. datanya itu harus valid. Oke. Jadi data informasi itu harus benar. Tapi misalnya ada dua data yang Harus berbeda. benar kalau dalam ketentuan KPI Iya, itu ya. dua datanya berbeda juga nggak apa-apa. Silakan Yang aja. penting dia Yang satu misalnya pakai data dari Bappenas, satu data dari BPS. Karena di situ ada ketentuan setiap informasi yang disampaikan dalam siaran pemilu ataupun iklan kampanye itu harus benar dan juga bersumber. Oke. Nah, sumbernya dari mana? Kalau misalkan sumbernya dari penelitian orang, ya sebutkan. Oke. Jangan sampai. Jadi walaupun datanya berbeda, misalnya begini, ya, ini angka inflasi, misalnya gitu ya, menurut katakanlah sumber dari, misalnya kita sebut saja BPS, ya. Itu misalnya X, ya. Tapi berdasarkan hasil riset oleh satu kelompok studi tentang perekonomian, misalnya begitu. Apa yang penting disebutkan. Oke. Nah, karena dalam pengawasan siaran, KPI itu menggunakan dua metode, Bang. Yang pertama pemantauan yang tadi saya jelaskan oleh tenaga pemantau. Yang kedua pengaduan masyarakat. Kalau masyarakat mengadu, misalkan ini ada iklan yang menginformasikan tentang data tertentu, tapi dia tidak sebutkan sumbernya dari mana ini. Nah, maka kami bisa tindak. Oh, itu juga bisa ditegur. Kami tegur. Jadi kalau misalnya nih ya, ini saya misalnya nih, karena itu saya ngomong, nih datanya begini, datanya nggak jelas dari mana, saya bisa ditegur. Betul, harus bersumber. Yang ditegur orangnya atau penyiarannya? Yang ditegur lembaga penyiaran. Oke. Kan lembaga penyiaran ya, tidak mengurusi sekali lagi. Jadi narasumbernya, naratamanya nggak bakal kami tidak mengurusi peserta pemilu. Kami tidak mengurusi narasumber. Narasumber itu lembaga penyiaran. Nah, cuma indikator yang harus disampaikan oleh narasumber itu diatur oleh KPI dalam peraturan KPI itu diatur. Menarik ini. Nah, itu kalau ditayangkan di radio dan televisi. Nah, misalkan ada satu narasumber di radio tertentu melakukan talk show, terus kemudian menyampaikan angka-angka atau data-data tertentu. Datanya tidak disebutkan sumbernya. Terus kemudian ada pengaduan dari masyarakat kepada kami langsung tindak. Atau tidak usah pengaduan, tim pemantau kami mendengar atau melakukan pemantauan. Itu bisa kami tindak. Lumayan juga ya pekerjaannya berarti ya? Lumayan, Bang. Makanya saya kan jarang juga ngopi karena saking sibuknya. Jadi ngurusin ngopinya depan TV ya. Depan TV samping apa namanya radio itu apa? Kalau itu apa namanya? Box radio itu ya. Apa namanya? Kita ada alat recording. Infrastruktur kita itu alat recording. Terus kemudian layar-layar TV di sekitar kantor. Nah, itu yang menarik sekali. Yang kita ini dan juga radio lah ya, mendengarkan radio. Iya. Terima kasih Kang Happy. Saya jadi banyak tahu ini tentang apa namanya pemilu, KPI dan penyiaran. Ini ternyata punya keterkaitan dan penting ternyata lembaga KPI untuk memantau dinamika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang kaitan dengan kampanye melalui lembaga penyiaran swasta. Betul. Kan begitu? Ya, dan untuk pilkada ini kami sedang berkoordinasi. Kami sedang menyusun yang pilkada, PKPI pilkada, artinya kita koordinasikan ketentuannya ya substansinya sama dengan ketentuan PKPI nomor 4 tahun 2023. Nah, supaya mengawal di tahapan masuk ke lembaga penyiaran radio dan TV itu sudah fix gitu ya. Nah, kita lakukan pemantauan di saat ketika KPU mengumumkan siapa peserta pemilu. Karena kalau sekarang emang belum ada sih sebetulnya ya. Kemarin misalkan mau saya sampaikan sedikit ya, yang isu rame di KPI itu di nasional ada salah satu pasangan calon presiden kemarin yang menjadi talent di salah satu acara, terus misalkan sebut saja acara azan gitu ya, jadi tokoh talent di isu, tapi belum ada rangkaian pendaftaran calon, belum ada penetapan, cuma deklarasi atas namanya.
Nah, ini menjadi kajian panjang di Komisi Penyiaran. Karena kan kita juga harus sesuai dengan aturan, tidak boleh memihak. Artinya kalau aturannya dia bukan siapa-siapa, belum ditetapkan menjadi peserta pemilu ataupun nanti pilkada, maka kami tidak bisa melakukan tindakan. Jadi gimmick-gimmick politisi untuk mengambil pencitraan misalnya gitu ya. Ini lagi momen misalnya apa namanya, itu iklan ya, namanya iklan layanan masyarakat ya. Azan itu kan iklan. Iklan bukan masuk kategori atau acara ya. Nah, dia mengisi acara itu program ya. Program azan, dia mengisi acara jadi talentnya. Misalnya dia wudhunya, apanya begitu ya. Nah, itu kalau sudah masa kampanye nggak boleh. Kami tarik gitu karena kami tegur lembaga penyiaran yang menyiarkan itu kalau dia sudah menjadi peserta. Karena kalau sudah jadi peserta pemilu, yang disebut iklan kampanye itu citra diri kan. Nah, dia sebagai peserta pemilu menampilkan citra diri yang sudah ditentukan oleh PKPU mungkin ya. Nah, maka PKPI mengatur tidak boleh. Sehingga kita melakukan tindakan. Nah, kalau sekarang sebagai warga biasa siapapun boleh ya. Ya kalau sekarang mah siapa aja boleh. Kalau siapapun boleh. Mau beli. Yang penting tadi ketentuan P3 SPS. Jadi. Tapi kalau sekarang kan belum jadi siapa-siapa, dia mau blocking 24 jam juga nggak apa-apa. Jadi nggak boleh itu kalau sudah dia menjadi calon. Dia menjadi peserta pemilu. Dan itu kan ranahnya bukan KPI ya. Ranahnya KPU berkaitan dengan peserta pemilu. Tapi dengan lembaga penyiarannya, kami panggil lembaga penyiarannya Bang. Ya, biarkan lembaga penyiaran yang menentukan kepada peserta pemilu. Misalkan peserta pemilu atau yang tadi disampaikan oleh Abang itu adalah para politisi inginnya iklannya lama, itu urusan mereka dengan lembaga penyiaran. Karena ketika kita tegur, nah saya sampaikan misalkan alasannya salah satu diantaranya ada kontrak, ada kontrak iklan misalkan ya. Nah, tapi jujur ya lembaga penyiaran ya harus jujur. KPI nggak boleh dibohongi Pak. kita tahu semua. Jadi Pak, udah ada kontrak Pak. Kita ini tahu semua. Harus 100 kali tayang Pak. Dengan lembaga penyiaran. Nah itu kan urusan lembaga penyiaran. Sebelum tayang itu bukan urusan KPI. Itu urusan misalkan sensor film dan lain-lain ya. Nah itu ada lembaganya. Tapi ketika tayang di radio, ketika tayang di TV itu menjadi urusan kami. Kalau sudah ditonton publik itu urusan kami. Pelanggar panggil. Bandel putuskan kira-kira. Pernah ada juga pengaduan dari masyarakat ke KPI. Ada pengaduan dari masyarakat ada. Misalkan ada salah satu ormas di Kabupaten Serang, saya sebut tokohnya telepon atau berkoordinasi dengan KPI mengadukan tentang isi siaran, tentang isi siaran. Nah, jadi siaran dan ditanggapi oleh KPI ya. Ditanggapi, ditegur gitu. Lembaga penyiarannya kami tegur dan dilakukan perbaikan, dia permohonan maaf ke organisasinya. Nah, ada lagi yang sering mengeluh itu YouTube ya. New media baru. Kami sampaikan, kami belum diberikan wewenang oleh undang-undang melakukan pengawasan terhadap YouTube. Atau new media baru atau yang kami sebut dengan OTT ya. Nah, itu kami tidak mengurusi itu. Jadi kalau konten YouTube yang nggak baik ya teman-teman aja nggak usah ditonton lagi kan gitu. Gitu. Menjadi masih jadi sensorship ya gitu. Oke. Saya kira menarik sekali Kang Epi. Terima kasih teman-teman ADS mendapatkan banyak pengetahuan, terutama kan kita selama ini bicara tentang pemilu dalam konteks penyelenggaraan, dan sekarang kita melihat pemilu dalam konteks siaran lembaga penyiaran yang tadi ternyata ada LPL, LPP, LPPL, LPS, LPK. Dan nanti kalau ini Bang, kalau ada pengaduan dari masyarakat, kami punya nomor aduan, bisa disampaikan. Terus kemudian nanti kita tulis lah ya di sini ya. Tulis di sini. Bang ya. Nanti boleh lah kita bantu KPI kan. Karena kalau EDS concernnya kita pengen pemilihan kepala daerah serentak ini yang katakanlah ini pertama kali pemilihan kepala daerah terbanyak
kan gitu kan, di dunia kan gitu kan, ini berjalan semuanya dengan baik, kan menghasilkan hasil yang baik juga buat masyarakat Indonesia, dan kontribusi dari masyarakat sipil terutama yang concern dengan agenda kepemiluan saya kira penting, dan lembaga-lembaga seperti KPID ini yang memberikan dukungan terhadap atmosfer Siap. penyelenggaraan kepala daerah yang menjadi lebih baik. Siap. Saya kira itu perlu didukung. Siap. Dan kantor Betul. kami, saya ingin menyampaikan, Bang. Iya. Kantor kami itu di KP3B, di Gedung Dishub. Oh iya. Silakan ke sana, ke kantor kami. Iya, iya. Ini jadi Melakukan pengaduan. sosialisasi KPI ini. Sekalian. Tapi nggak apa-apa. Jadi Kami senang kalau banyak tokoh, banyak cendekiawan, banyak aktivis yang datang silaturahmi, ngobrolin tentang isi siaran. termasuk kalau mau nonton TV. Iya, boleh. Bareng kita, nontonin saya. Kopi-kopi madal kita sediain. Terima kasih teman-teman semua, diskusi yang menarik bersama Kang Dr. Epi Apipi, MPD. Deposit Photos Ini dia. Music. Jadi beliau ini memang tetap jadi ustadz walaupun sekarang komisioner ya, nggak berubah, stylenya tetap style ustadz. Dan kalau misalnya teman-teman selain urusan yang berhubungan dengan aktivitas lembaga penyiaran membutuhkan Kang Deposit Photos Epi Apipi untuk jadi khotib atau menjadi ustadz, pasti masih berkenan. Terima kasih teman-teman semua, sampai jumpa pada diskusi dan program Ngode selanjutnya. Habis ngode Deposit pasti Photos berisi. Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Sama-sama. Deposit Photos Music.